Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon maaf teman-teman semuanya, pagi ini saya telat banget. Macetnya luar biasa panjang gitu ya. Kadang ya seperti inilah ya, tidak bisa diprediksi ya. Walaupun kita sudah berusaha ya berangkat pagi ya, tapi namanya kondisi kadang-kadang tidak bisa ya kita prediksi secara tepat begitu ya. Oke, baiklah kita mulai aja. Hari ini kita emang daring ya, betul? Betul, Pak. Oke ya, baiklah. Minggu kemarin kita sudah membahas ya tentang motivasi dan juga pembelajaran orang dewasa ya. Jadi kita membahas yang namanya motivasi itu tidak mesti untuk orang lain ya, tapi yang utama adalah untuk diri sendiri dulu ya. Jadi sebelum kita memotivasi orang lain, kita harus bisa memotivasi diri sendiri dulu, gitu ya. Namanya ilmu itu sebelum kita sebarin ke orang lain, kita manfaatkan terlebih dahulu ya. Kita terapkan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Oke. Baiklah, kita sudah membahas ya tentang motivasi, bagaimana orang bisa termotivasi ya. Ada faktor intrinsik, ekstrinsik ya, internal, eksternal. Kemudian juga kita sudah membahas tentang karakteristik ya orang-orang yang termotivasi. Kemudian kita juga perlu memotivasi masyarakat begitu ya. Nah, dan untuk senantiasa belajar ya. Jadi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini ke masyarakat ini kita mencoba gitu ya mengajak mereka untuk belajar ya. Kita belajar dari mereka, mereka juga belajar bersama-sama kita begitu ya. Nah, ketika mereka sudah bisa begitu ya, baru kita lepas. Oke. Ya, baiklah. Hari ini kita akan membahas ya tentang topik lanjutan ya terkait dengan analisis sosial ya. Oke. Nah, ini materinya sudah saya upload ya. Silakan nanti bisa dipelajari kembali ya. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan analisis? Ayo, ada yang bisa menjelaskan analisis itu apa? Mengidentifikasi, Pak. Mengidentifikasi bisa. Oke, apalagi? Ayo, dengan kata-kata sendiri aja ya, nggak usah takut salah ya, karena di sini saya menilai semuanya benar, cuma mungkin beda persepsi aja. Ya, silakan. Mengolah, Pak. Mengamati, Pak. Oke, mengamati, mengolah, menyusun, ya betul. Apalagi? Mencari kesalahan. Mencari kesalahan, boleh ya, mencari pokok permasalahan mungkin ya. Ah, oke. Oke, kalau cari masalah mah bisa gampang ya. Kita lempar botol ke orang lain itu cari masalah gitu ya. Oke. Ya, ini kita mencari akar permasalahan gitu ya. Oke, bagus ya. Apalagi? Ya. Oke ya, nah ini kita bahas saja ya. Jadi yang namanya menganalisis itu menguraikan gitu ya. Nah, jadi menguraikan seperti benang kusut ya. Ini kok benang kusut gitu ya. Nggak bisa ditarik sana sini gitu ya. Ditarik sini ini jadi kenceng, tarik sini yang ini yang kenceng gitu ya. Nah, jadi kita diuraikan gitu ya supaya nanti jadi kendor semuanya dan bisa ketahuan gitu ya. Di mana titik permasalahannya ya. Jadi menguraikan, kemudian bisa juga mengupas ya, mengkaji atau juga menelaah ya. Ini adalah menganalisis gitu ya. Nah, sedangkan sosial itu artinya bermasyarakat ya, atau segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat gitu ya. Jadi analisis sosial ini merupakan pengkajian ya terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya. Nah, ini. Jadi masalah sosial itu hampir sama dengan benang kusut tadi begitu ya. Kita harus cari tahu ini simpulnya di mana yang menyebabkan terjadinya kekusutan ini gitu ya. Nah, kurang lebih maknanya itu seperti itu.
Nah, jadi menganalisis ini juga mestinya diterapkan pada diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita merasa punya banyak masalah gitu ya. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah ya, there is something wrong with us gitu ya, with me gitu ya. Nah, kita mesti analisis juga gitu ya untuk diri sendiri dulu gitu ya. Jadi yang namanya ilmu ini coba diterapkan untuk diri sendiri dulu gitu ya. Nah, kita uraikan gitu ya. Ini kenapa sih terjadi permasalahan ya? Kenapa saya ini merasa galau terus gitu ya? Apakah ada sesuatu? Apakah karena kurang tidur? Atau mungkin banyak permasalahan di rumah gitu ya? Oke, ya nggak apa-apa itu sifatnya subjektif ya, walaupun kita subjektif, tapi setidaknya ya kita berusaha untuk menjadi objektif seobjektif mungkin ya, walaupun itu menilai diri kita sendiri ya. Emang lebih baiknya dinilai sama orang lain ya, supaya tidak ada vested interest gitu ya. Ya, tapi kita juga bisa menerapkan pada diri kita sendiri untuk berlaku bersikap jujur gitu ya. Nah, jadi analisis sosial ini merupakan suatu usaha ya untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai situasi atau realitas sosial atau masalah sosial secara objektif, kritis gitu ya, dengan menelaah kaitan-kaitan historisnya, strukturalnya, kulturalnya, dan juga konsekuensi masalahnya gitu ya. Nah, ini jadi usaha untuk memperoleh gambaran yang lengkap ya mengenai situasi atau realitas sosial atau masalah sosial secara objektif ya. Jadi kita harus objektif ini ya, kritis. Nah, kritis ini kita harus selalu bertanya gitu ya, kenapa? Why? How gitu ya. Kemudian dengan menelaah kaitan-kaitan historis. Nah, kita lihat ke belakangnya ini kenapa nih bagaimana sampai terjadi masalah seperti ini ya. Misalnya terjadi tawuran antar kelompok masyarakat di dalam satu desa misalnya itu ya. Nah, kita ini kan suatu masalah sosial gitu ya. Nah, kemudian kita analisis gitu ya. Dan kita kritisi kenapa ini sampai terjadi ya. Coba kita merunut kembali ke belakang ya. Oh, ternyata awal muasalnya ini adalah ada dua remaja gitu ya dari dua dusun yang berbeda gitu ya. Kemudian mereka joget di panggung hiburan senggolan satu sama lain ya. Ujungnya hanya mereka yang bertengkar, tapi masing-masing selanjutnya mereka bawa teman-temannya ya sehingga terjadi perang antar dusun. Nah, bisa jadi seperti itu begitu ya. Jadi telaah nih kaitan-kaitan historisnya ya. Kemudian kulturnya juga, budayanya ya. Gimana sih masyarakat di sana gitu ya. Seperti masyarakat di Madura gitu ya. Mereka punya budaya carok misalnya gitu ya. Kalau mereka itu tersinggung ya atau harga dirinya merasa dijatuhkan ya oleh orang lain, maka mereka biasanya nanti akan menantang gitu ya untuk duel gitu ya. Duel mereka ketemuan di satu tempat ya dan ini biasanya diketahui oleh keluarganya ya. Jadi mereka saling memberitahu keluarganya. Saling memberikan wasiat karena salah satu dari mereka ini biasanya tewas begitu ya. Nah, jadi sebelum duel, mereka punya juga tradisi ya. Jadi tradisi carok itu sebelum duel mereka tukeran ini ya. Jadi tukeran sabitnya gitu ya. Caroknya itu tukeran. Ya, jadi si A megang punya si B megang punya si A. Itu juga menunjukkan bahwa mereka ada komitmen gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga titik darah penghabisan gitu ya. Dan itu secara gentle gitu ya, jantan gitu. Nah, itu budaya begitu ya. Nah, seperti itu budayanya. Nah, sekarang masih ada tidak? Nampaknya sih sudah mulai terkikis ya. Karena kita juga negara hukum gitu ya. Walaupun nanti si carok yang satu ini akan menang, dia pasti akan menghadapi konsekuensi hukum gitu ya. Ya, jadi sekarang ini kebanyakan permasalahan itu diselesaikan di meja hukum gitu ya. Nah, kemudian konsekuensinya apa gitu ya, seperti tawuran antar dusun ya. Ini konsekuensinya apa gitu ya. Yang jelas hubungan kemasyarakatan akan menjadi renggang gitu ya. Kemudian selain hubungan sosial gitu ya, berdampak juga kepada kehidupan ekonomi, sosial, budaya gitu ya. Jadi masing-masing saling merusak infrastruktur gitu ya. Kadang-kadang rumahnya dihancurin, jembatan gitu ya. Nah itu jadi kita mesti menganalisis gitu ya jika ada permasalahan di sekitar daerah kita gitu ya. Oke, kemudian analisis sosial ini mempelajari struktur sosial ya.
mendalami fenomena-fenomena sosial dan juga kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan juga agama ya. Nah, sehingga nanti akan diketahui ya sejauh mana terjadi perubahan sosial. Bagaimana institusi sosial yang menyebabkan masalah-masalah sosial. Dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah sosial ya. Oke ya, nah, jadi dari suatu masalah sosial ini dampaknya kan sangat luas, ya. Makanya harus dianalisis ya dan dicarikan penyelesaiannya. Nah, mengapa analisis sosial ini diperlukan, gitu ya? Nah, kenapa sih diperlukan? Nah, ini karena banyak sekali fenomena masalah sosial, ya. Oke, masalah sosial. Coba, apa sih yang dimaksud dengan masalah sosial? Masih ingat apa yang dimaksud dengan masalah? Ya, halo semuanya. Coba saya tanya ini ya. Firda, halo Firda. Ya, Pak. Ya, Firda punya masalah tidak? Punya, Pak, pasti. Punya ya, oke, itu masalah pribadi ya. Saya nggak mau tahu ya. Itu masalah pribadi ya. Oke, coba menurut Firda masalah itu apa? Ketika Ya, apa itu yang dimaksud dengan masalah? Ya, menurut pendapat Anda saja ya. Saya lagi punya masalah. Apa sih masalah? Ya, jangan sampai kita tidak bisa mendefinisikan gitu ya. Kita tidak tahu bahwa kita punya masalah gitu ya. Atau kita merasa punya masalah tapi kita sendiri nggak tahu masalahnya apa gitu ya. Nah, kita harus tahu kalau merasa punya masalah. Ya, yang lain ada yang tahu apa itu masalah? Hal yang tidak harapan diharapkan. sama kenyataan nggak perbedaan. Adanya perbedaan, Pak. Ya, Hal yang ada. tidak diinginkan. Ya, adanya perbedaan antara apa? Harapan dan kenyataan. Harapan dan kenyataan ya. Oke, ya harapannya pengen punya uang banyak gitu ya. Tapi di kantong tinggal uang 1.000 ada 2 lembar. Nah, gitu ya. Nah, itu masalah juga begitu ya. Ini saya ini mau makan ya hanya uang 2.000 cukup enggak gitu ya. Nah, kalau 2.000 mau beli apa ini ya? Ya paling beli seblak saja itu juga mungkin kurang ya. Oke. Jadi masalah sosial ini kira-kira apa? Ayo, tadi kan masalah sudah ya. Jadi ketidaksesuaian atau gap antara harapan dengan kenyataan ya. Oke, sesuatu yang tidak diharapkan itu masalah. Lalu kalau masalah sosial itu apa kira-kira? Masalah yang timbul dalam suatu lingkungan, Pak. Oke, terima kasih ya Nur ya. Masalah yang timbul dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Oke, bisa. Apalagi? Yo, apalagi? Coba saya tanya ini ya. Menurut Ajeng, halo Ajeng. Iya, ada Pak. Ya, menurut Ajeng masalah sosial itu apa? Ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat, Pak. Oke ya, ketidaksesuaian ya, harapan dengan kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, bisa ya. Nah, ya, baik kita coba lihat ya, teman-teman. Nih ya. Jadi suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat ya. Nah, itu adalah masalah sosial gitu ya. Jadi suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat ya. Nah, misalnya setiap warga masyarakat itu pasti ingin hidup damai, tentram gitu ya, aman ya, nyaman. Nah,
Ya, misalnya di suatu kompleks perumahan gitu ya. Pasti setiap orang inginnya itu hidupnya damai-damai saja, aman, tenang, nyaman, ya bisa beristirahat dengan layak begitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba gitu ya, ada yang parkir motor di depan rumah, hilang motornya. Nah, gitu ya. Ini kira-kira bisa mengganggu kehidupan sosial tidak di situ? Iya, Ya, Pak. mengganggu ya. Nanti masyarakat akan merasa wah was-was gitu ya. Waduh, bahaya ini ternyata ya. Nyimpen kendaraan di luar itu akan bisa terjadi kehilangan gitu ya. Walaupun kompleks perumahannya sudah kuldesak ya. Nah, misalnya gitu ya. Biasanya kalau sudah kuldesak itu orang nyimpen semuanya juga di luar ya. Garasi juga terbuka gitu ya. Nyimpen motor juga kayaknya nggak ada yang dimasukin ke dalam rumah ya kalau di kompleks perumahan mah gitu ya. Biasanya ya di depan rumah gitu ya. Nah, tapi ini kok ada yang hilang gitu ya, padahal sistemnya sudah kuldesak begitu ya. Ini akan menjadi masalah ya, was-was ya masyarakatnya. Nah, ini tentunya mesti dicarikan penyelesaiannya kan gitu ya. Oke. Kemudian masalah sosial juga merupakan ya suatu kondisi yang tidak sesuai harapan, nilai dan standar sosial yang berlaku ya karena menimbulkan penderitaan dan kerugian fisik dan non fisik ya. Oke, jadi suatu kondisi yang tidak sesuai harapan ya, kemudian dia tidak sesuai dengan nilai dan standar sosial yang berlaku ya, karena menimbulkan tadi ya penderitaan, kerugian baik fisik maupun juga non fisik ya. Nah, jadi kalau kita kehilangan motor itu tidak hanya fisik motornya saja yang hilang begitu ya, tapi juga non fisiknya gitu ya. Rasa keamanan, rasa kenyamanan gitu ya. Nah, itu juga akan hilang gitu ya. Nah, ini jadi kerugiannya tidak hanya bersifat fisik, tapi juga non-fisik gitu ya. Oke, nah kemudian coba sebentar ini kenapa nggak mau berpindah? Oke, sudah. Ya, nah ini ya masalah-masalah sosial itu contohnya ya itu ada masalah kemiskinan gitu ya. Nah, ini masalah yang sangat klasik ya dari zaman dulu hingga sekarang itu tetap terpelihara ya, tetap ada gitu ya. Yang namanya miskin itu tidak hanya sekedar miskin materi ya, tidak punya harta benda, tidak ya. Miskin ini dimensinya banyak sekali begitu ya. Ada miskin secara ekonomi ya, miskin secara hukum ya, dia tidak tahu gitu ya tidak mengamalkan gitu ya hukum-hukum yang berlaku begitu ya. Kemudian miskin secara psikologis juga ya. Nah, ini artinya ya secara psikologis dia merasa tidak nyaman hidup begitu ya. Nah, kemudian miskin juga secara politik ya, artinya dia tidak sadar gitu ya bahwa dia ini memiliki hak politik di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat gitu ya. Dia hanya bisa dipolitisir ya ketika ada kampanye, dia ditarik sana sini dengan bayaran sekian gitu ya. Kemudian miskin secara norma juga ya. Nah, ini dia tidak memiliki norma-norma yang dianggap beradab gitu ya dalam satu lingkungan masyarakat ya. Kalau pergi keluar gitu ya, aurat dibuka kemana-mana gitu ya. Kemudian buang sampah sembarangan itu miskin juga ya, itu miskin nilai ya. Dia tidak memiliki nilai-nilai yang baik di dalam dirinya gitu ya. Kemudian suka menggunjingkan orang lain, ya, ngomongin orang, gitu ya. Padahal dia juga banyak yang harus diselesaikan, gitu ya. Malah ngurusin orang lain. Ya ini juga termasuk masalah kemiskinannya. Jadi dimensi kemiskinan itu sangat luas, gitu ya. Tidak hanya bersifat material saja ya, tetapi juga hal-hal yang sifatnya non material, spiritual, gitu ya. Miskin spiritual, dia tidak punya empati kepada orang lain ya, tidak menjalankan syariat agamanya gitu ya. Kemudian masalah sosial lainnya juga ada misalnya pelacuran gitu ya. Nah, ini pelacuran ya. Kalau pelacuran itu secara tradisional itu adalah orang yang jual diri ya. Ya, pelacuran itu biasanya dilakukan oleh perempuan. Itu secara tradisional begitu gitu ya. Walaupun sekarang yang namanya pelacuran itu tidak hanya perempuan ya yang menjadi pemerannya gitu ya, aktornya, tetapi bisa juga laki-laki gitu ya.
Saya mungkin pernah cerita ya, kalau di Jepang itu banyak ya laki-laki yang tidak bekerja, tapi dia itu pakaiannya netsis sekali, ganteng gitu ya. Setiap jam pulang kerja dia selalu nongkrong gitu ya, nongkrong di stasiun gitu ya, atau di pemerintahan bis ya. Menunggu apa? Menunggu perempuan gitu ya. Jadi dia menawarkan jasa ya, karena orang-orang di sana itu kan cenderung lonely ya, alone and lonely gitu ya, kesepian. Nah, dia menawarkan jasa untuk menemani gitu ya. Ya, menemani ini macam-macam ya, bisa ngobrol, bisa segala macam gitu ya. Jadi pelacuran itu tidak hanya didominasi oleh perempuan ya sekarang ini ya, laki-laki juga sama ya. Bahkan di kota-kota besar ya ada ya istilahnya ya gigolo dan sebagainya. Itu adalah masalah gitu ya. Oke, kemudian ada juga masalah pengangguran ya. Nah, ini pengangguran juga sama dari zaman dulu hingga sekarang gitu ya. Jadi pengangguran ini masalah yang harus segera diselesaikan juga, karena kalau tidak dia akan berdampak kepada masalah sosial yang lainnya ya, kriminalitas dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian masalah kriminalitas ya, kemiskinan, pelacuran, pengangguran, kriminalitas juga sama ya. Ini Bandung sekarang dianggap menjadi kurang aman gitu ya di malam hari khususnya ya, teman-teman hati-hati kalau malam-malam ya. Jangan apa istilahnya nyantai-nyantai di jalan lah gitu ya, karena banyak sekali kelompok-kelompok kriminal gitu ya yang siap mengintai korban ya. Itu biasanya di jalan layang gitu ya. Karena kan apa biasanya jalan layang itu jarang orang lalu lalang gitu ya. Ini mereka senang ya di daerah-daerah yang tidak banyak orang lalu lalang gitu ya. Jadi kalau sudah malam sebaiknya gitu ya bergegas saja ya, jangan nyantai-nyantai ya. Oke, kemudian juga masalah narkoba ya. Nah, ini candu ya. Ini dari zaman dulu ya, kekaisaran Cina sampai sekarang juga ya. Banyak nih orang yang kecanduan narkoba begitu ya. Emang narkoba itu katanya membuat kita tuh menjadi fly gitu ya, lupa akan masalah ya. Tapi itu adalah halusinasi doang ya. Karena setelah efek halusinasinya ini hilang, tetap saja gitu ya, masalahnya tidak ikut hilang gitu ya. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Kata yang sudah pernah gitu ya, sekali mencoba itu memang rasanya itu seperti enteng dunia itu ya. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali mencoba, Anda akan ketagihan selamanya gitu ya. Nah, jadi jangan pernah mencoba mencicipi narkoba begitu ya. Ini kata kepolisian ya, sama polisi yang dia mencoba sekali gitu ya. Ternyata emang efeknya seperti itu ya. Jadi fly gitu ya. Semua masalah itu seolah-olah hilang ya. Tapi kalau 2 kali, 3 kali mencoba akan ketagihannya dan kita tidak bisa lepas dari jeratan ini ya. Oke, kemudian kenakalan remaja ya. Nah, ini banyak sekali terjadi ya, tidak hanya di lingkungan masyarakat ya, ini di lingkungan sekolah, di lingkungan pesantren juga ya. Di lingkungan apa yang bernuansa keagamaan pun juga sekarang sudah mulai banyak gitu ya terdengar kasus-kasus seperti ini ya. Nah, jadi banyak pembulian dan sebagainya gitu ya. Nah, janganlah kita jangan membuli orang ya, karena kita juga tidak mau dibully gitu ya. Dan itu dampaknya itu secara psikologi sangat besar ya. Biasanya orang yang dibully ini kalau orangnya pendiam itu biasanya dendamnya itu meletup-letup ya. Nah, ini bisa jadi dia nanti menjadi psikopat malah gitu ya. Jadi kita sudah mendorong seseorang untuk menjadi orang yang bukan dirinya ya. Ini hindari ya kita membuli orang gitu ya. Kita rangkul semua orang ya. Kita ajak semua orang untuk hidup secara bersama gitu ya. Menikmati hidup bersama, saling mencintai ya. Nah, itulah indahnya dunia ya. Jadi masalah sosial ini banyak ya, ada kemiskinan, pelacuran, pengangguran, kriminalitas, narkoba ya, kenakalan remaja dan lain-lain ya. Ada yang bisa menyebutkan lain-lain di sini apa saja? Ya, halo. Ada yang bisa menyebutkan selain masalah kemiskinan, pelacuran, pengangguran, kriminalitas, narkoba, kenakalan remaja, masih ada masalah lain tidak? Kesenjangan sosial, Pak. Oke, kesenjangan sosial ya antara si kaya dengan si miskin. Boleh, apalagi? Korupsi, Pak. Korupsi, betul ya. Korupsi ini ya, betul ya. Macetan, Pak. Macet. Macet, nah ini betul juga gitu ya. Wah ternyata banyak kan itu ya, selain masalah yang sifatnya tadi ya konvensional ini ya dari zaman dulu
hingga sekarang ini ya. Tadi ada kemacetan, itu ya, korupsi gitu ya. Ini masalah-masalah yang sifatnya kontemporer gitu ya. Karena di desa mah nggak ada kemacetan gitu ya. Di desa macet, di desa mana lah nggak ada ya. Biasanya paling pas mudik ya, harus mudik di desa bisa jadi macet karena banyak orang luar gitu ya. Kalau di desa mah aman-aman saja. Oke, kemacetan, kemudian masalah korupsi ya, kesenjangan, apalagi ya, masih ada tidak? Ya, misalnya apa pacaran bebas gitu ya, itu juga masalah ya. Karena negara kita ini kan masyarakatnya sangat beradab ya, menjunjung tinggi adab masyarakat ya, punya sopan santun ya. Oke, jadi kalau ada yang pacaran sampai kelewatan gitu ya, nah ini biasanya jadi atensi masyarakat ya, dan kita dicap sebagai orang yang tidak baik. Oke. Nah, kemudian tadi kita juga membahas tentang sistem sosial gitu ya. Nah, sistem sosial itu apa sih gitu ya? Nah, di sini ada tradisi ya. Jadi tradisi ini merupakan salah satu dari sistem sosial ya. Setiap masyarakat itu akan mempunyai tradisi-tradisi tertentu ya. Misalnya tradisi untuk melakukan sedekah laut misalnya gitu ya. Nah, saya sudah pernah bahas juga ya nampaknya ya. Jadi ada masyarakat itu yang melakukan acara sedekah laut ya setiap tahun. Dia menyembelih kerbau gitu ya. Kemudian dengan masak berbagai macam makanan diletakkan di atas tampah gitu ya. Kemudian dibawa ke laut dan ditenggelamkan ya. Itu tradisi ya. Nah, ini kan sudah pernah dibahas juga bagaimana kita mensikapi gitu ya hal-hal seperti ini ya. Mungkin bagi orang-orang gitu ya yang memiliki pandangan yang agak ini ya, agak tekstual gitu ya, menganggap tradisi ini sebagai tradisi yang sifatnya itu musyrik gitu ya. Dan juga mubazir kan gitu ya. Nah, ini banyak yang mengkritik ya. Dulu waktu kasus di Jogja gitu ya, ada orang yang sedang melakukan ritual ya diserang oleh sekelompok orang juga gitu ya yang mengaku dari kelompok tertentu gitu ya dengan alasan itu adalah musyrik ya, bid'ah ya. Jadi diobrak-abrik gitu ya. Padahal kita mestinya tabayun dulu gitu ya. Nah, coba kalau ada tradisi seperti itu apa tujuannya gitu ya. Nah, pasti tujuannya kan mereka ini sebagai ungkapan rasa syukur ya kita terhadap rezeki yang sudah diterima selama ini. Rata-rata alasannya pasti seperti itu gitu ya. Nah, lalu di mana nilai kemusyrikannya? Nah, kita lihat gitu ya. Coba ketika dia memulai acara pakai doa apa sih doanya gitu ya? Apakah pakai hong hong atau apa gitu ya, Om Swastiastu atau apa gitu ya? Nah kita lihat gitu ya ini dia nih kelompok mana gitu ya? Nah, kalau dia seorang Muslim, kemudian doanya bukan doa yang diajarkan secara Islam, itu bisa jadi berarti ini ada yang perlu diluruskan gitu ya. Tapi biasanya mereka doanya ya Al-Fatihah gitu ya, kemudian salawat gitu ya. Ya pakai bismillah. Nah, kemudian lalu itu diceburkan ke air kan mubazir gitu ya. Nah, ya sebenarnya tergantung niatnya gitu ya. Nah, jadi kita niatkan saja gitu ya, makanan yang kita buang itu, yang kita sedekahkan itu adalah untuk memberi makan makhluk-makhluk yang ada di laut gitu ya. Toh kita setiap hari mengambil ikan ya, makan ikan dari laut, masa sih tidak pernah sedekah gitu ya kepada penghuni yang ada di laut itu. Kan gampang sebenarnya gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kalau diniatkan untuk ibadah ya akan ada nilai ibadahnya gitu ya. Ini tradisi ya. Jadi sebenarnya antara ajaran agama dengan tradisi itu bisa saling mengisi begitu ya. Jadi tradisi ini bisa terus dilanjutkan tapi nafasnya diisi dengan nafas keagamaan gitu ya. Jadi diluruskan saja gitu ya niatnya. Ya. Nah, oke, kemudian sistem sosial lainnya itu usaha kecil dan menengah ya, UKM itu juga sama ya, ini merupakan salah satu sistem sosial ya. Ya, setiap daerah itu pastilah punya gitu ya lembaga-lembaga ekonomi yang ada di lingkungannya ya. Nah, nanti mungkin tiap daerah itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang mengkhususkan ke pakaian jeans gitu ya. Makanya ada di istilah kampung jeans gitu ya. Mungkin ada juga yang gamis gitu ya. Ini disebut kampung gamis. Ya, kemudian juga boneka ya, ada kampung boneka gitu ya. Dan lain-lain gitu ya.
Nah, kemudian juga sistem sosial lainnya selain tradisi, UKM, itu ada sistem pemerintahan ya. Nah, ini sistem pemerintahannya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini sistem sosial yang ada gitu ya. Apakah sistem pemerintahannya ini mengadopsi ya konsep good governance atau tidak gitu ya. Atau mungkin bisa jadi sistemnya itu seperti sistem monarki misalnya gitu ya. Nah, ini yang kalau menjadi kepala desa ya yang menjadi yang sekretaris, kemudian kasih-kasihnya dan pegawainya bisa jadi dari keluarganya, bisa jadi seperti itu, ya. Kemudian ada sistem pertanian juga, ya. Nah, ini juga sama termasuk sistem sosial, ya. Ini sistem pertaniannya bagaimana, ya. Nah, tiap daerah itu bisa jadi beda, ya. Jadi misalnya di daerah Bandung itu beda dengan di daerah Pantura, misalnya gitu ya, di dalam. Walaupun secara umum itu sama gitu ya, ada membajak, menyemai gitu ya, kemudian tandur, kemudian mengurus ya, menyiangi sampai akhirnya panen gitu ya, itu sama ya proses produksinya ya, tetapi ada sistem-sistem sosial yang berbeda begitu ya. Nah, misalnya kalau di Pantura itu sebelum panen itu biasanya ada bakar kemenyan gitu ya. Dari sabut di kelapa, kemudian dia menyiapkan juga sesajen gitu ya biasanya gitu ya, sesajen ada bawang merah, cabai merah gitu ya. Nah, itu biasanya nanti disimpan gitu ya di pojok-pojok sawah gitu ya. Ya doanya sih untuk meminta keselamatan begitu ya. Doa untuk meminta izin dan juga keselamatan kepada Yang Maha Kuasa bahwa mereka itu mau panen kan gitu ya. Nah, kemudian ada juga sistem di kampung-kampung tradisional gitu ya, seperti kampung adat itu yang ada di Sukabumi. Nah, itu sistem pertaniannya beda lagi gitu ya. Nah, kalau di sana itu biasanya sistemnya itu dikomando oleh ketua adatnya ya. Jadi nanti ketua adat ini yang menentukan kapan mulai musim tanamnya gitu ya. Nah, jadi sebelum ketua adat ini memberikan instruksi tidak akan ada gitu ya petani atau warga kampung adat yang bertani ya, tidak ada ya. Dan mereka juga biasanya padinya itu tidak dijual gitu ya, nggak boleh ya. Jadi mereka itu haram hukumnya menjual padi gitu ya. Nah, ini adalah sistem sosial mereka ya. Jadi bagi mereka padi itu adalah sesuatu yang sakral gitu ya, tidak boleh diperjualbelikan. Karena itulah sumber kehidupan manusia ya menurut mereka. Jadi tidak boleh diperjualbelikan gitu ya. Nah, itu di kampung yang adat ya. Nah, jadi mereka disimpan itu, mereka punya tempat-tempat penyimpanan padi itu ya di pojok-pojok desa itu, dan masyarakat nyimpennya di sana gitu ya. Nanti kalau ada masyarakat yang butuh bantuan gitu ya, nah itu bisa diambil gitu ya dari lumbung-lumbung padi yang ada itu gitu ya. Kalau di Sunda mah namanya leuwit gitu ya, leuwit ya. Ada yang sudah pernah lihat leuwit belum? Ya, halo, sudah pernah lihat leuwit belum? Belum, Pak. Belum pernah ya? Wah, Belum, Pak. belum pernah. Oke, sekali-kali main ya ke kampung-kampung tradisional gitu ya. Itu mengasihkan ya. Karena kita melihat dunia yang berbeda dengan dunia kita gitu ya. Jadi ternyata oh hidup ini ternyata colorful gitu ya, penuh warna-warni ya. Silakan sekali-kali berkunjung ya, ngobrol dengan mereka, itu akan menemukan keindahan hidup tersendiri ya, teman-teman. Oke ya. Jadi sistem sosial itu macam-macam ya, banyak ya, ada mulai tradisi ya, ada UKM, sistem pemerintahan, sistem pertanian dan sebagainya ya. Kemudian di dalam satu masyarakat juga itu ada lembaga-lembaga sosial ya. Misalnya ada sekolah, ada rumah sakit ya. Kemudian lembaga pedesaan ya. Ini adalah lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat ya. Semuanya memiliki peran ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian di sini juga ada kebijakan publik ya, seperti kebijakan tentang PPKM ya yang sudah kita laksanakan ya ketika di masa pandemi gitu ya. Kemudian ada kebijakan tentang BBM misalnya gitu ya. Kemudian pemberlakuan sebuah undang-undang dan sebagainya ya. Oke. Jadi kehidupan sosial itu banyak sekali ya di sini ya aspek-aspeknya ya. Ada sistem sosial, ada lembaga sosial, ada kebijakan, ya, kemudian ada masalah-masalah sosial juga. Nah, karakteristik analisis sosial itu mencakup apa saja ya? Nah, ini
Jadi bisa berupa analisis deskriptif gitu ya. Jadi kita bisa menggambarkan masalah sosial ini secara deskriptif gitu ya. Biasanya ini cenderung kualitatif gitu ya. Kita gambarkan saja masalahnya seperti ini. Oh, masyarakatnya itu kalau kerja lambat bangun siang gitu ya. Kemudian tidur malam sekali ya. Kemudian kalau kerja itu biasanya banyak ngobrolnya. Itu kita menggambarkannya secara deskriptif kualitatif ya. Kemudian ada juga kita menganalisis masalah sosial ini gitu ya secara objektif ya. Artinya objektif itu apa? Didasarkan kepada teori gitu ya. Misalnya menganalisis tentang kepemimpinan ya kepala desa. Oh, dia ini termasuk tipe kepemimpinan yang bagaimana? Apakah otokratik gitu ya, karismatik ya, ataukah laissez-faire ya. Nah, jadi kita bisa menganalisis gitu ya berdasarkan teori yang ada gitu ya. Nah, kan ada indikatornya gitu ya. Pemimpin yang laissez-faire itu yang bagaimana gitu ya. Pemimpin yang otokratik itu yang bagaimana, yang karismatik yang bagaimana gitu ya. Nah, jadi berdasarkan teori ya, di sini ada teorinya. Nah, jadi berdasarkan pengamatan, kenyataan dan fakta ya, ini bukan hoax gitu ya. Nah, kemudian bisa juga analisis sosial itu bersifat prediktif gitu ya. Ada deskriptif tadi, objektif, kemudian prediktif. Nah, ini menggambarkan kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini di masa yang akan datang bagaimana gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, generasinya di suatu daerah itu jarang yang mau sekolah gitu ya. Kemudian mereka ini kawinnya muda rata-rata ya, usia belasan tahun sudah menikah gitu ya. Nah, ini kalau kondisi ini dibiarkan gitu ya, ke depannya ini akan bagaimana gitu ya. Nah, ini prediktif ya, kita menggambarkan, memproyeksikan kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Kemudian analisis sosial juga itu bisa bersifat preskriptif ya. Nah, ini preskriptif ini dari kata prescription ya, artinya itu resep gitu ya. Nah, jadi preskriptif itu memberikan rekomendasi ya pemecahan masalah ya. Tadi masalah kemacetan misalnya gitu ya. Nah, ini dia coba dianalisis dulu gitu ya masalah kemacetan ini ya. Jadi kita gambarkan dulu masalahnya seperti apa. Kalau bisa secara teori itu bagaimana sih supaya orang itu tertib berlalu lintas. Nah, kemudian dianalisis gitu ya. Orang ini tertib berlalu lintas atau tidak begitu ya. Nah, prediktifnya nanti gimana menggambarkan kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Kalau terus-menerus terjadi kemacetan, nah ini di masa yang akan datang akan bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kita memberikan rekomendasi ya preskriptif gitu ya. Nah, supaya tidak macet ini harus bagaimana ya? Kita sudah melihat gambaran masalahnya, kemudian kita sudah membandingkan dengan teori gitu ya. Teori berlalu lintas yang baik itu yang bagaimana? Kemudian kita juga sudah memprediksi ya ke depannya ini akan bagaimana kalau dibiarkan terus terjadi ya. Nah, baru kita nanti memberikan rekomendasi ya atau preskripsi gitu ya. Oke. Nah, kemudian fungsi dari analisis sosial itu untuk apa saja fungsinya ya? Nah, ini pertama untuk memotret ya atau mengetahui masalah. Berikut akar masalah yang melatar belakangnya ya. Jadi kita melihat masalah yang adanya itu apa ya, ini kita lihat latar belakangnya bagaimana gitu ya, kenapa sampai terjadi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tahu penyebabnya kita akan bisa menentukan begitu ya bagaimana ini menguraikan permasalahan ini gitu ya. Nah, ya sama ya ketika orang itu kenapa orang itu miskin gitu ya. Nah, kita harus tahu gitu ya akar permasalahannya di mana gitu ya. Apakah karena masyarakatnya malas gitu ya, atau memang sumber daya alamnya yang rendah gitu ya, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan pembangunan yang menyebabkan mereka itu menjadi tersisih gitu ya dari roda pembangunan yang ada gitu ya. Nah, sehingga mereka tidak bisa membangun
masyarakat dan juga dirinya kan gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi ini akar permasalahannya di mana gitu ya. Kalau mereka itu karena malas, nah berarti mereka perlu dipacu ya untuk menghilangkan sifat malasnya. Nah, kalau mereka ini karena tadi ya faktor struktural ya, ada kebijakan yang tidak memihak mereka, nah berarti kebijakannya yang harus dibenahi kan begitu ya. Nah, jadi kita menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan latar belakangnya ya, penyebabnya ya. Nah, selain memotret atau mengetahui masalah dan akar permasalahannya, analisis sosial juga berfungsi untuk mencari strategi perubahan sosial yang tepat dan kontekstual gitu ya. Jadi tepat dan kontekstual ya pada berbagai masalah yang berbeda. Nah, jadi kita mungkin masalah kemiskinan yang dihadapi oleh satu masyarakat ya dengan masyarakat yang lainnya itu bisa jadi beda nanti ya strategi perubahan sosialnya ya. Jadi nanti tergantung dari konteks yang ada gitu ya. Apakah karena ada kebijakan tadi yang membuat masyarakat itu tetap menjadi miskin gitu ya, tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan, atau gitu ya karena memang masyarakatnya itu walaupun sudah diberikan banyak bantuan, dibangun fasilitas ini itu, tapi dia tidak maju-maju gitu ya karena memang mentalitasnya gitu ya, masyarakatnya pemalas dan sebagainya. Nah, ini tentu penanganannya akan berbeda gitu ya. Strategi perubahan sosial yang akan dilakukannya akan berbeda gitu ya. Jadi kita jangan menggunakan satu gitu ya, satu solusi untuk memecahkan semua masalah, tidak mungkin gitu ya. Nah, oke, itu fungsinya ya. Nah, siapa yang bisa melakukan analisis sosial? Nah, ya jadi yang bisa melakukan analisis sosial ini tidak hanya monopoli kaum intelektual ya. Pokoknya itu peneliti, ya, akademisi, atau misalnya pejabat pemerintah, tidak mesti gitu ya. Jadi analisis sosial ini tidak mesti dilakukan oleh orang-orang yang profesional gitu ya. Tapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ya, oleh para petani gitu ya, oleh para tukang parkir, oleh para santri misalnya gitu ya, pedagang asongan dan sebagainya ya, tentunya tadi ya disesuaikan dengan konteks permasalahan yang dihadapi gitu ya. Kalau misalnya permasalahannya terkait dengan penggunaan lahan gitu ya, ya mungkin tukang parkir tidak akan bisa memikirkan itu gitu ya. Kalau terkait dengan misalnya gitu ya peningkatan spiritualitas, nah mungkin ini di domainnya para santri dan ustadz gitu ya. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa menjadi lebih religius ya, mengamalkan nilai-nilai keagamaannya misalnya gitu ya. Nah, kalau masalah petani ya mungkin masalah gimana mengatasi apa istilahnya itu ya, misalnya kekeringan gitu ya. Nah, ini para petani yang tahu kapan mereka kering, kapan airnya itu melimpah ya. Nah, nanti bisa dibantu oleh pihak luar gitu ya. Jadi di sini yang namanya menyelesaikan masalah itu harus bersifat kontekstual gitu ya. Jadi siapa yang mesti terlibat, nah itulah yang kira-kira mengetahuinya gitu ya. Tidak mesti tadi ya orang-orang yang dari kalangan intelektual gitu ya, atau dari kalangan birokrat gitu ya, tetapi juga ya bisa oleh masyarakat itu sendiri gitu ya. Dan ini masyarakat mau tidak mau harus belajar gitu ya untuk menganalisis permasalahan yang mereka hadapi ya. Karena tujuan dari pemberdayaan pembangunan masyarakat itu adalah membuat masyarakatnya menjadi mandiri kan gitu ya. Nah, jadi mereka butuh proses pembelajaran ya, sebagaimana sudah diungkapkan di awal pengembangan ya community development and empowerment sebagai proses itu adalah tadi ya membuat masyarakat ini belajar kan gitu ya, belajar tadi ya mengamati kehidupan sekitar mereka, kemudian merumuskan permasalahan yang ada gitu ya, kemudian merumuskan penyelesaian masalah yang ada gitu ya, merencanakan dan sebagainya ya. Nah, jadi seperti ini gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian tahapan analisis sosial itu apa saja? Nah, ini tahapannya bagaimana gitu ya. Nah, pertama mereka ini adalah melakukan pemilihan sasaran masalah ya. Jadi pemilihan sasaran masalah ini harus berdasarkan pada pertimbangan rasional ya. Dalam arti realitas yang dianalisis ini merupakan masalah yang memiliki signifikansi sosial gitu ya. Jadi masalahnya ini sangat berdampak kepada kehidupan sosial ya. Kalau masyarakatnya ini hanya berdampak pada individu tertentu,
ya itu masalah pribadi dia berarti misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya terhadap signifikansi sosial tadi misalnya contohnya itu ketika di suatu kompleks itu ada terjadi kehilangan ya, padahal kompleks ini sistemnya sudah cul-de-sac gitu ya, keluar masuk itu satu pintu tapi tetap ada kehilangan. Nah berarti di sini ada sistem keamanan yang loose gitu ya, yang longgar gitu ya. Nah, dan ini kan dampaknya itu kepada semua penghuni ya, tidak hanya yang kehilangan saja begitu ya. Ini dampaknya kepada semua penghuni ya. Semua penghuni tidak menjadi was-was gitu ya, menjadi tidak nyaman, tidak aman, tidak tentram ya. Nah, ini perlu lakukan tadi ya, penyelesaian masalah ya. Nah, jadi pertama tahapan analisis sosial itu memilih dan menentukan objek analisis ya. Jadi dan objek analisis ini merupakan masalah yang memiliki signifikansi sosial, artinya berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, gitu ya. Kalau misalnya seseorang itu borokan terus, gitu ya, nggak sembuh-sembuh, ya mungkin masyarakat boleh peduli, gitu ya. Tapi ini tidak menjadi masalah sosial, gitu ya. Kemudian pengumpulan data atau informasi penunjang ya. Nah, tadi selain pertama memilih dan menentukan objek analisis ya yang memiliki signifikansi sosial. Nah, yang keduanya ini kita melakukan pengumpulan data ya atau informasi penunjang ya. Nah, jadi untuk dapat menganalisis masalah secara utuh gitu ya, maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap dan relevan ya. Baik itu melalui dokumen media massa, wawancara dengan berbagai pihak terkait, dan juga kegiatan observasi maupun investigasi langsung di lapangan ya. Nah, recheck data atau informasi mutlak ini dilakukan untuk menguji validitas data ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya di kompleks itu ada kehilangan, coba ini kira-kira datanya ini dihimpun dari mana saja ini? Silakan, coba ya. Tadi ya kita kasusnya di kompleks yang cul-de-sac ya, keluar masuk satu pintu, tetap ada kehilangan ya kendaraan. Coba kira-kira informasi yang diperlukannya ini dari mana saja ini? RT RW setempat, Pak. Oke, RT RW setempat ya boleh ya. Jadi kalau misalnya di kompleks itu ada RT ya, biasanya satu RT, bahkan kalau yang luas itu malah bisa RW ya, beberapa RW ya boleh. Informasi dari tadi ya RT RW setempat boleh. Kemudian dari mana lagi informasi yang perlu digalinya? Security, Pak. Nah, security ya, oke. Kira-kira apa yang digali dari security? Ya, yang perlu digali dari security ini apa saja? Pas kejadian jadi security-nya teh posisinya teh di mana gitu, Pak. Terus apa lagi ya? Apa ya? Oh, ini ntar Pak mikir dulu. Oke, mikir dulu ya. Ya, mikir itu berarti ciri-ciri masih hidup ya. Jadi kalau masih hidup tuh pasti kita mikir ya. Oke. Ya, jadi ke security ya. Nah, kita tanya yang pertama itu apa yang ditanyakan kepada security? Siapa yang ya. Jadi pertama Jangan. itu ya keterangan ya siapa yang bertugas pada saat terjadi pada saat adanya kejadian itu ya, siapa yang bertugas ya menjaga pintu keluar masuknya gitu ya. Kemudian ditanya ya siapa saja sih yang keluar dan masuk, ada nggak orang yang tidak dikenal masuk misalnya gitu ya. Nah, ditanya gitu ya di informasinya gitu ya. Mereka tuh ngapain saja pada jam-jam segitu? Jangan-jangan merekanya lalai gitu ya, pintu gerbangnya ngebuka, merekanya main kartu atau ketiduran. Bisa jadi kan seperti itu gitu ya. Nah, jadi ditanya dulu informasinya gitu ya. Nah, selain dari pintu utama, ada tidak tempat-tempat lain yang mungkin saja gitu ya, ada yang bisa dimasuki ya, apakah itu melalui memanjat ya, atau barangkali ada lorong gitu ya. Nah, itu dianalisis juga ya.
Nah, kemungkinan pencurinya ini apakah orang dalam atau orang luar gitu ya. Nah, kalau misalnya selama ini nggak ada yang tidak kita kenal misalnya ya, gitu. Bisa jadi juga ada orang dalam juga gitu ya kemungkinannya gitu ya. Nah, jadi ini banyak sekali data-data yang harus dikumpulkan ya. Nah, dari berbagai data ini nanti dianalisis gitu ya. Kita analisis ya, ini kemungkinan pertama itu apa datang dari luar, dari pintu depan ya, pintu utama. Kemudian kalau ada lorong atau misalnya bisa dipanjat ya, kemungkinan masuk dari yang dipanjat atau melalui lorong tadi ya. Kalau misalnya kemungkinan berikutnya ini dilakukan oleh orang luar, kemudian kemungkinan berikutnya dilakukan oleh orang dalam. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi semua data ini kita dapatkan dulu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan analisisnya ya. Nah, ini jadi pengumpulan data atau informasi penunjang ya. Nah, kemudian setelah itu identifikasi dan analisis masalah. Nah, ini merupakan tahap menganalisis objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan ya. Jadi data-data tadi informasi dari security, dari RT RW gitu ya. Mungkin dari beberapa anggota masyarakat ya yang ada pada saat itu ya. Mungkin dari CCTV juga yang ada gitu ya. Nah, kan sekarang mah sudah modern ya. Banyak CCTV begitu ya. Nah, ini dianalisis ya siapa yang punya CCTV. Nah, itu dilihat gitu ya. Nah, kemudian pemetaan beberapa variabel seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama dilakukan pada tahap ini ya. Nah, setelah itu kita klasifikasikan gitu ya. Nah, nanti kita cari kemungkinannya ini yang mana begitu ya. Nah, melalui analisis secara komprehensif diharapkan dapat memahami substansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antara aspek ya. Nah, misalnya bisa jadi ini petugasnya itu ketiduran gitu ya, kecapean ya. Jadi dia agak lengah gitu ya, sehingga memungkinkan orang dari luar itu keluar masuk begitu ya. Nah, jadi mereka ketiduran, pintunya tidak dikunci, tidak ditutup begitu ya. Oke. Nah, kemudian faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan pertama adalah tinjauan historis ya. Nah, ini kita lihat latar belakang ya. Ini kan contohnya tadi yang ada tawuran ya antara dua kampung, misalnya dua dusun ya. Nah, itu kita tinjau dulu kenapa sampai terjadi gitu ya tawuran antar dusun gitu ya. Dirunut asal muasalnya gitu ya sampai akhirnya ketemu ternyata gara-garanya sih senggolan pada saat dua pemuda dari dusun yang berbeda ini di misalnya tempat ini ya di tempat hajatan misalnya gitu ya. Mereka joget-joget, senggolan, saling pandang, akhirnya saling pukul gitu ya, kemudian ngajak teman dan akhirnya terjadi masal gitu ya. Kemudian kita lihat tinjauan strukturalnya ya, relevansi dan keterkaitannya ya. Ada keterkaitan apa saja ini ya di sini, apakah ada masalah kecemburuan sosial gitu ya. Nah, bisa jadi kadang-kadang masalahnya itu bukan karena tadi ya ada gesekan fisik, tetapi bisa jadi karena ada masalah lain begitu ya. Nah, misalnya ternyata dua orang tadi itu yang awal muasalnya bikin keributan antar dusun itu ternyata mereka dulunya punya katakanlah itu pacar yang sama gitu ya. Nah, ini pacar yang sama, rebutan pacar gitu ya. Nah, jadi kalau senggolan pada saat joget itu hanya ini aja pemicunya saja begitu ya. Nah, ternyata awalnya itu mereka punya pacar yang sama ya, sehingga terjadi rebutan misalnya. Ya, jadi kita kaitkan gitu ya. Nah, kemudian struktur sosial ekonomi, struktur sosial politik, struktur sosial budaya, nilai-nilai kunci atau power atau kekuatan yang berada pada struktur masyarakat ya. Keberpihakan atau kepentingan ya orang yang memiliki power dalam masyarakat bagaimana ya. Jadi banyak sekali nih ya yang bisa kita tinjau ya ketika kita menganalisis permasalahan ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi ya kita sudah bicara memilih dan menentukan objek analisis, mengumpulkan data atau informasi ya. Kemudian melakukan identifikasi dan analisis ya. Kemudian selanjutnya menentukan rencana tindak lanjut ya. Oke ya. Jadi menentukan rencana tindak lanjut atau RTL ya. Nah, setelah diidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlibat dalam masalah, nah selanjutnya dikembangkan persepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif gitu ya.
Nah, pada tahap ini akan muncul beberapa kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah ya. Nah, serta pengembangan beberapa alternatif sebagai kerangka tindak lanjut ya. Nah, jadi lalu tindak lanjut gimana nih supaya dua dusun ini tidak lagi saling terjadi tawuran gitu ya. Ada tindak lanjutnya apakah dibentuk tim gitu ya, tim katakanlah tim damai ya antara dua dusun yang dimoderasi oleh pihak pemerintah desa misalnya gitu ya, atau misalnya oleh Muspika ya. Oke. Nah, jadi pihak Muspika di sana tokoh-tokoh dari dusun A dan dusun B, tokoh pemudanya juga sama itu ya. Nah, mereka dipertemukan, kemudian mereka membuat suatu fakta gitu ya, fakta untuk menjaga katakanlah stabilitas sosial gitu ya. Nah, mereka berjanji untuk tidak lagi saling menyerang gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian menarik kesimpulan gitu ya. Nah, pada tahap ini telah diperoleh kesimpulan tentang akar permasalahannya gitu ya. Kemudian pihak mana yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, akibat yang dimunculkan secara politik, sosial, dan ekonomi, serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial ya. Nah, jadi tadi kita sudah menganalisis kemudian rencana tindak lanjutnya itu apa ya, misalnya membentuk tadi ya tim pencari fakta ataupun misalnya membentuk tim kepanitiaan lah gitu ya untuk mendamaikan kedua kelompok gitu ya. Nah, kemudian kita menarik kesimpulannya. Jadi dari data-data yang ada ini kita tarik ya akar permasalahannya itu apa gitu ya. Pihak mana saja yang terlibat gitu ya. Kemudian pihak yang diuntungkan dan dirugikan ya. Kemudian akibat yang dimunculkan secara politik, sosial, dan ekonomi, serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosialnya. Oke ya, nah ini teman-teman, nah ini kita contoh ini banyak sekali ya, nah, ini contoh masalah sosial. Nah ini coba yang di gambar pertama ini ada masalah apa di sini? Ya, halo, masih ada ini? Serpihan emas, Pak. Ya. Kelihatan? Nggak tahu ya apa? Nggak jelas. Oh, nggak jelas. Oke, coba diperbesar. Oke, sebentar ya. Nah, sudah jelas belum? Oh ini Pak menambang Pak. Ya, menambang apa ini? Ini Pak menambang emas. Serpihan Penambang emas ya, betul. Di mana ada daerah seperti ini, penambang emas ini? Kalimantan. Di Kalimantan ada ya? Ada orang Kalimantan di sini? Ada Pak. Ada ya? Unggun. Iya, makanya tahu ya. Ya, itu dampaknya apa saja di sana? Dampak yang ditimbulkannya apa itu? Nih apa ya? Jadi rebutan. Ya, pertama terjadi kerusakan lingkungan ya, lingkungannya digali segala macam gitu ya. Wah, jadi rusak aja gitu ya, dan biasanya tidak diperbaiki ya setelah digali-gali segala macam itu ya. Setelah diobrak-abrik itu dibiarkan saja gitu ya. Bahkan ada yang lubang yang dalam gitu ya keisi air. Tahu-tahu ada anak kecil terperosok mati ya jadi situ ya. Nah, itu banyak. Kemarin juga di desa saya ada gitu ya. Ini tanah digali ya, kemudian dia digali lubang, maksudnya itu supaya tanah galian kalau ada hujan itu bisa masuk ke lubang itu gitu ya. Ternyata keisi air. Ada anak kecil ya renang-renang di situ, kemudian kecapean, ujung-ujungnya hampir aja mati gitu ya. Nah, alhamdulillahnya sudah ketolong. Nah, ini ya. Jadi dari sisi lingkungan ini merusak ya. Kemudian juga ini kan ilegal ya biasanya ya. Jarang ini ya penambang liar yang legal gitu ya, namanya juga liar ya. Nah, ini mereka liar ya, dan karena liar itu bisa memicu konflik horizontal ya. Oke, bisa memicu tadi ya, mereka antar penambang satu dengan yang lain terjadi gesekan gitu ya. Itu ada film dulu itu ya, ada film itu tentang apa itu ya, tentang penambangan permata ya di Afrika ya kalau tidak salah itu. Saya lupa lagi itu judulnya itu ya, tapi di lagu juga ada gitu ya, itu lagunya oleh Pink Floyd ya. Apa
tentang tadi ya. Jadi permata ini dicari ya, kemudian ditambang ya, tetapi itu menimbulkan korban jiwa begitu ya. Nah, jadi taruhannya itu nyawa ya, karena banyak orang yang saling berbunuh ya untuk mendapatkan emas atau permata tadi begitu ya. Nah, oke, dan ini menjadi masalah sosial ya. Nah, jadi masalah sosial yang nanti merembet ke masalah lingkungan juga begitu ya. Termasuk masalah keselamatan juga ya. Nah, oke. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada apa lagi? Kebakaran. Nah, kebakaran lahan ya. Oke, ini terjadi di mana? Kalimantan, Pak. Kalimantan lagi ya. Oke. Ya, memang di Kalimantan banyak lahan gambut ya, sehingga rentan sekali terhadap kebakaran lahan gitu ya. Waktu saya di sana itu ada cerita-cerita itu ya. Besoknya mau dipanen padinya, kebakar gitu ya malamnya gitu ya. Jadi habis gitu ya, kasihan sekali gitu ya. Jadi makanya kita kalau di Kalimantan hati-hati ya, ini yang suka merokok ya, jangan buang puntung sembarangan ya. Karena apa? Bisa jadi ya puntung yang Anda buang itu tiba-tiba nanti akan membakar gambut yang ada di tanah gitu ya. Dan namanya gambut itu biasanya dia tidak kebakar, tidak keluar api gitu ya, tapi dia itu terus ya membara gitu ya, berbentuk bara, kemudian dia terus membara itu ya, masuk ke dalam tanah gitu ya. Nah, itu dia bisa muncul di mana saja gitu ya, bisa muncul di bawah rumah orang. Tadi contohnya itu bisa muncul di bawah sawah yang mau dipanen gitu ya. Jadi sawah yang mau dipanen itu tiba-tiba kebakaran malamnya gitu ya, habis gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang suka merokok ya, ketika Anda di lahan bergambut ya, seperti di Kalimantan, nah ini hati-hati ya. Jangan buang puntung sembarangan, jangan membakar sampah sembarangan juga ya. Karena dampaknya bisa seperti ini gitu ya. Nah, ini dampaknya bisa menimbulkan kebakaran yang sangat besar ya. Nanti negara tetangga bisa ribut ya. Oke, nah kemudian kita lihat ini gambar di bawah sebelah kiri, ada gambar apa ini? Polusi. Ya, polusi udara ya. Nah, ini kalau di kampung ini kayak gini biasanya karena embun ya, kabut ya. Tapi kalau di tengah kota, nampaknya ini bisa jadi karena asap kendaraan ya, asap pabrik, industri ya. Nah, ini daerah-daerah di kota itu banyak ya yang mengalami kejadian seperti ini ya. Di daerah misalnya Mumbai, di Mumbai, India gitu ya, daerah yang sangat padat ya. Bahkan itu hampir nggak ada hijau-hijaunya gitu ya, kota itu. Nah, itu kondisinya seperti ini gitu ya, dalam jarak berapa meter itu sudah terhalang ya penglihatan kita ini ya, sehingga kendaraan di siang hari pun juga harus menyalakan lampu begitu ya, supaya tidak untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, ini masalah pencemaran polusi udara ya, ini yang ada di perkotaan. Oke, selanjutnya yang sebelah kanan ini ada masalah apa? Kemacetan. Nah, ini ya yang tiap hari saya alami ya, khususnya ya, karena saya lewat dari Gede Bage kemudian sampai ke Samsat. Nah, itu luar biasa macetnya itu seperti inilah gitu ya, kurang lebih gitu ya. Nah, ini kendaraan roda 2, roda 4 gitu ya, malah melintang kadang-kadang gitu ya. Nah, ini menyebabkan kemacetannya. Biasanya itu macet karena ada ketidakdisiplinan gitu ya. Masing-masing orang ingin mementingkan kepentingan dirinya sendiri ya, ingin lebih cepat dan sebagainya, malah ujung-ujungnya stuck begitu ya. Nah, jadi mengunci sana sini ya. Biasanya tuh di jalan-jalan yang ada belokan dan sebagainya ya. Nah, ini kita bisa menganalisis gitu ya. Saya sebenarnya ini tertarik ya untuk menganalisis gitu ya, gimana sampai terjadi kemacetan di Kota Bandung ini. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya gitu ya. Oke, nanti ada inilah gitu ya. Setelah ini ada tugas gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga kita lihat ya contoh lain seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini masalah kebersihan lingkungan ya. Nah, jadi kita lihat ini orang buang sampah sembarangan gitu ya ke selokan ya, sehingga selokan kalau pas musim hujan itu airnya meluap ya, menggenangi perumahan. Kita menyalahkannya pemerintah saja gitu. Ini pemerintahnya nggak becus, ini nggak bisa menangani banjir gitu ya. Padahal banjir itu disebabkan juga karena perilaku masyarakatnya gitu ya. Kita lihat saja gitu ya, kadang-kadang ketika hujan besar gitu ya, selokannya airnya deras, itu banyak masyarakat yang mangpang-mengpeng ya membuang sampahnya di situ gitu ya.
ada yang sampai kasur gitu ya, kasur bekas pun dibuang juga gitu ya. Yang ini jelas akan membuat mampet gitu ya saluran air ya. Nanti kalau sudah banjir siapa yang disalahkan? Ya paling gampang menyalahkan orang lain ya, khususnya pemerintah. Jadi masyarakat juga nampaknya perlu diedukasi ya, supaya mereka juga bisa menjaga lingkungan mereka begitu ya, menjaga lingkungan supaya tidak menimbulkan bencana ya. Nah ini kita lihat juga ya apa yang terjadi di sini. Nah ini ya coral reefs ini pada tahun 1950 masih bagus ya, wah ini indah gitu ya. Orang bisa foto-foto tahun 2020-an gitu ya, tiba-tiba hilang ya. Karena apa? Karena mencari ikan dengan cara dibom ya, pakai dinamit dan sebagainya gitu ya, sehingga koral-koralnya ini rusak begitu ya, sehingga ikannya bukannya tambah banyak ya, malah pada pergi gitu ya. Nah, ini masyarakat banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi fungsi koral itu apa sih gitu ya? Padahal itu tempat bernaungnya ikan-ikan begitu ya. Jadi kalau banyak koral-koral itu ya, biasanya banyak ikannya ya, karena ikan merasa aman, nyaman di sana gitu ya. Nah, kalau itu tidak ada, maka dia akan pergi mencari tempat yang lain. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak sadar gitu ya. Akibat perbuatan mereka, nanti dampaknya mereka juga yang akan menikmatinya begitu ya. Sebagaimana saya katakan bahwa kalau kita berbuat baik ya kepada lingkungan, kepada orang lain juga ya, maka dampak baiknya itu akan terasa oleh diri kita juga ya. Kita berbuat kerusakan, maka dampak kerusakannya juga akan dirasakan oleh kita ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kita ini seperti hidup dalam cermin ya. Nah, kalau kita lihat merasakan kurang baik ya, berarti itu dari diri kitanya begitu ya. Kemudian yang gambar ini apa yang terjadi ini? Ya. Halo, ini apa yang terjadi di gambar yang atas ini? Nah, ini orang sedang apa? Ibadah, Pak, sholat. Sedang beribadah ya, sholat. Terus apa masalahnya di sini? Yang sedikit, Pak. Sedikit ya, oke. Nah, tempat ibadahnya luas, yang sholatnya sedikit. Nah, itu masalah tidak? Salah. Masalah ya, kenapa gitu ya, dibangun luas-luas, toh yang sholatnya juga sebaris aja tidak, kan gitu ya. Nah, kalau di Eropa itu sudah banyak gereja yang dijual ya. Ada yang menjadi masjid, ada yang menjadi kantor, ada yang menjadi tempat usaha gitu ya. Nah, karena itu ya tidak ada jamaahnya ya. Nah, saya khawatir Indonesia suatu saat juga begitu gitu ya. Masjid-masjid ini dijual ya, ada yang menjadi supermarket, ya Indomaret misalnya gitu ya. Karena yang sholatnya juga tidak ada gitu ya. Nah, ini masalah ya. Kenapa kita ini membangun masjid itu semangat, tapi mengisinya itu tidak ada gitu ya. Oke, ini menjadi masalah ya. Mungkin ini di bidang keagamaan ya. Nah, ini mesti memikirkan bagaimana caranya ya supaya masjid atau musola yang sudah dibangun itu dimakmurkan kan begitu ya. Jangan hanya dibangun fisiknya saja ya, tapi isinya nggak ada gitu ya. Itu sama dengan kita membuat suatu zombie gitu ya. Jadi fisiknya mah ada, tapi ruhnya nggak ada gitu ya. Nah ya, nah ini juga sama ya terkait dengan tadi ya polusi ya. Oke. Kemudian kita lihat, nah ini ada yang menulis seperti ini ya. Oke, nah ini ya, pemulung masuk kepala benjut, masih ngeyel kepala bocor, tetap ngeyel rawat inap atau mati atau mutilasi gitu ya. Nah ini bahasa-bahasa yang sangat mengerikan begitu ya. Nah ini pemulung dilarang masuk gitu ya. Nah ini kenapa sampai ada tulisan seperti ini? Ini Pak, pemulungnya suka ngacak-ngacak sampah. Pak. Ya, kalau sampahnya aja yang diacak-acak, yang diambil sih nggak apa-apa ya. Nah, biasanya itu diikuti oleh yang lain ya. Nah, biasanya itu apa? Terjadi apa? Kehilangan. Nah, kehilangan gitu ya, panci hilang gitu ya, misalnya ya, tempat minum hilang gitu, misalnya ya. Nah, akhirnya ini pasti oleh pemulung kan siapa lagi gitu ya. Mereka yang masukin ke dalam karung terus pergi gitu ya. Nah,
Jadi banyak sekarang itu di kompleks-kompleks perumahan yang melarang gitu ya pemulung masuk ke wilayahnya ya karena terjadi kasus seperti ini begitu ya. Nah, ini masalah keamanan gitu ya. Oke. Ya, ini baiklah teman-teman ya. Coba saya kira kita langsung aja ya ke prakteknya ya. Sekarang saya minta ini teman-teman untuk menganalisis ya suatu masalah yang Anda minati saja gitu ya. Silakan Anda berminat untuk menganalisis masalah apa sih gitu ya. Apakah kemacetan lalu lintas gitu ya. Kemudian masalah banjir misalnya itu. Atau juga masalah kriminalitas di Kota Bandung ya. Atau masalah apa lagi ya? Mungkin jalan-jalan yang rusak barangkali gitu ya. Oke. Kebakaran. Nah, sekarang kini kan banyak ya di Kota Bandung terjadi kebakaran ya. Waktu itu dekat Buah Batu sana ya, dekat Batu Nunggal. Kemarin di kota ini ya di Balai Kota ya terjadi kebakaran juga gitu ya. Ini fenomena ya, padahal musim hujan ya. Kenapa banyak terjadi kebakaran? Oke. Nah, jadi sekarang kita ke tugas saja ya, teman-teman. Coba Anda menentukanlah gitu ya objek analisis yang mau objek yang mau Anda analisis ya. Silakan apa? Apakah tadi kemacetan, ataukah kriminalitas, ataukah masalah narkoba gitu ya. Masalah bullying boleh gitu ya, silakan ya. Nah, jadi tentukan silakan objek analisisnya apa. Nah, kemudian untuk menganalisis ini kan diperlukan data gitu ya. Nah, kira-kira data apa saja sih yang Anda perlukan begitu ya. Nah, untuk menganalisis kemacetan ini kira-kira apa yang diperlukan gitu ya. Mungkin jumlah kendaraan, kemudian juga panjang ruas jalan dengan lebarnya gitu ya dan sebagainya gitu ya. Boleh silakan. Nah, kemudian mengidentifikasi ya. Nah, ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan masalah ini ya. Oke ya, jadi kenapa ini masalah kemacetan ini terjadi gitu ya? Sejak kapan sih gitu ya? Kalau dulu sih saya merasakan Bandung itu hampir tidak pernah macet ya. Waktu tahun 1989 ke Bandung itu kayaknya jarang macet ya dulu itu. Ada macet tapi ya tidak separah ini gitu ya. Dulu lancar-lancar saja gitu ya perasaannya. Dari Ciatel gitu ya sampai ke Ledeng gitu ya di Jalan Setiabudi itu hampir nggak pernah ada kemacetan ya, paling berhenti di lampu merah. Tapi sekarang ini kemacetan sudah di mana-mana ya, apalagi jam pulang kerja, berangkat kerja begitu ya. Oke, jadi silakan nanti dianalisis nih faktornya apa saja ya. Kemudian kira-kira untuk mengatasi permasalahan tadi itu perlu ada rencana tindak lanjut gitu ya. Nah, rencana tindak lanjutnya ini apa sih gitu ya? Apakah membuat semacam katakanlah komite ya, panitia dulu gitu ya. Seperti tadi ya di perumahan misalnya ada tim gitu ya, tim pencari fakta misalnya gitu ya, untuk menentukan ini kenapa sampai terjadi pencurian gitu ya. Sehingga nanti setelah itu Anda tarik kesimpulan ya. Kesimpulannya apa nih? Akar masalahnya bagaimana, pihak mana yang terlibat ya, pihak mana yang dirugikan, dan juga usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Ya, saya kira itu ya. Jadi tugasnya silakan Anda ambil satu topik masalah aja lah gitu ya, yang ada di sekitar Anda ya. Jadi nanti dibuat tadi ya dari judulnya, topiknya, kemudian kira-kira untuk menganalisis permasalahan data-data apa saja yang diperlukan gitu ya. Kemudian diidentifikasi ya masalahnya ya. Oke, kira-kira ini faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya masalah ini gitu ya. Nah, kemudian perlu rencana tindak lanjutnya itu seperti apa dan kesimpulannya bagaimana ya. Oke. Ya, saya kira itu ya untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu? Bapak izin bertanya. Oh, boleh silakan. Silakan Firly. Untuk deadline-nya kapan ya, Pak? Dan Deadline-nya itu malam ini aja jam 12 ya. Oh iya, Pak. Ya, sanggup kira-kira sampai jam 12 malam. Di komen seperti biasa, Pak? Ya, nanti seperti biasa dimasukkan ke dalam ini ya, files ya, pertemuan ke-9. Ya, saya kira tidak usah panjang-panjang ya, cukup 3-4 paragraf saja ya, nggak usah panjang-panjang ya.
Lebih panjang ya lebih baik gitu ya. Berarti Anda melakukan benar-benar gitu ya analisis ya, hitung-hitung latihan menulis lah gitu ya. Silahkan ya. Jadi ya mungkin sekitar 4 paragraf gitu ya. Tapi lebih panjang sih lebih baik ya, karena berarti menunjukkan bahwa Anda mau menuangkan gitu ya apa yang ada dalam pikiran Anda ini ke dalam tulisan ya. Silakan. Oke, masih ada lagi pertanyaannya? Ya, ada atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau cukup silakan selanjutnya Anda kerjakan saja tugasnya ya. Silakan tentukan permasalahannya bebas saja ya. Masalah yang ada di sekitar lingkungan Anda ya, mau kemacetan tadi ya, mau apa kenakalan remaja, kriminalitas di Kota Bandung di malam hari misalnya gitu ya. Masalah pelacuran ya, boleh silakan ya. Kayak pengangguran, silakan apapun lah ya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini ya, teman-teman semua. Materinya ada ya, silakan kalau perlu bisa dibaca lagi ya di pertemuan ke-9 di files ini ya. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Oke, Bapak. ya sama-sama Terima silakan. kasih, Pak. Sama-sama silakan ya dikerjakan ya. Terima kasih, Pak. Oke.